Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya di acara kali ini, di acara rebuan rutin dari Sekolah Pascasarjana Unpad. Saya Stianto dari staf dosen Departemen Fisika Unpad akan sharing informasi tentang desain dan modifikasi struktural grafen quantum dot untuk aplikasi biomedis. Karena ini adalah sharing informasi, jadi tidak akan menceritakan sangat detail tentang riset metodologi, tapi berbasis hasil praktis yang bisa nantinya diaplikasikan ke aplikasi biomedis. Sebelum saya memulai presentasi, hasil penelitian ini atau hasil riset ini saya persembahkan kepada yang terhormat peneliti-peneliti yang saya hormati, seperti yang pertama adalah Profesor Dr. Eng Imade Joni dari Universitas Padjadjaran, Direktur dari Pusat Riset Unggulan Vinder U Choi. Kemudian yang kedua buat profesor saya waktu di Jerman, Profesor Dr. Thomas Fraunheim, yang sebagai Direktur Bremen Center Computational Material Science, BCCMS di Universitas Bremen. Kemudian juga profesor saya ketika di Jerman yang sekarang jadi Direktur di Institut Lumière Mater di Prancis, Profesor Dr. Thomas Niehaus. Dan yang terakhir, profesor saya di Jerman Selatan waktu itu dari Italia, Profesor Dr. Milena Grifoni dari Institut Theoretical Physics Universitas Regensburg, Jerman. Oke, pada topik kali ini saya akan membawakan mulai dari pendahuluan, introduction, kemudian scope review atau review sekilas tentang grafen quantum dot dan aplikasinya, kemudian framework atau kerangka pemikiran. Kemudian yang ketiga ada riset method atau metodologi riset yang basisnya adalah theoretical komputasi, kemudian diuji atau divalidasi dengan eksperimen sekaligus diaplikasikan ke biomedis. Kemudian hasil-hasilnya dan yang terakhir adalah kesimpulan, conclusion, sekaligus progres selanjutnya yang akan bisa dikembangkan dari riset ini. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Kita tahu bahwa quantum dot semikonduktor, itu yang biasa dipakai sekarang LED di televisi, itu bergantung dari ukuran size partikelnya. Itu definisi dari Pak Bruce tahun 1984. Jadi kalau partikelnya membesar, itu akan sifat optiknya berubah. Lain halnya dengan grafen quantum dot atau GQD atau material quantum dot, tapi basisnya bukan basis dari semikonduktor material, tapi basisnya dari atom karbon. Definisinya untuk saat ini adalah material yang ukurannya kurang dari 10 nanometer, seperti itu. Jadi hampir dikatakan bersifat biasanya dalam bentuk koloid, bukan solid. Itu dari definisi Pak Wang pada tahun 2015. Secara ilustrasi bisa dilihat di sebelah kanan, yang atas adalah quantum dot versi semikonduktor, kemudian yang bawah adalah quantum dot dari basisnya atom karbon. Bisa dibandingkan dari semikonduktor quantum dot sama yang karbon base quantum dot. Untuk GQD sendiri posisinya yang paling kiri, yaitu seperti cluster dari molekuler. Kemudian karbon quantum dot jadi cluster yang ada layer-layernya, lebih dari 10 layer. Kemudian yang terakhir tidak ada layer tapi amorphous yang disebut dengan karbon nanodot. Oke, kemudian untuk aplikasinya
grafen quantum dot sendiri itu bisa kita akan bahas tentang di biomedik, itu bisa dipakai di bioimaging, kemudian biosensing, kemudian di drug delivery dan biocompatibility. Karena kemampuannya untuk imaging ya berarti fluoresensinya akan memiliki warna tertentu. Kemudian yang terlebih lagi untuk interaksinya di biomedik interaksi itu bisa dikembangkan sebagai sensor atau deteksi seperti sebelah kanan layar bisa mendeteksi protein, DNA atau nukleik asid atau asam nukleat. Berikut ligan-ligannya bisa dimanfaatkan sebagai biosensing. Kemudian pembuatannya atau sintesisnya itu biasanya ada dua cara, dari top down approach, pendekatan dari atas ke bawah, itu biasanya prekursornya yang dipakai adalah graphite atau graphite oxide, kemudian carbon black atau carbon nanotube, kemudian ditransformasi atau dioksidasi menjadi atau direaksi menjadi ke grafen quantum dot. Sedangkan untuk yang pendekatan kedua bisa dari bottom up atau dari bawah ke atas, biasanya dari single molekul atau molekuler yang kecil gitu ya, molekuler sebelum polimer, kemudian proses biasanya pakai hidrotermal atau sulfothermal, kemudian membentuk cluster grafen quantum dot. Untuk yang top down-nya itu hasilnya gitu ya, setelah sintesis menggunakan beberapa cara itu akan menghasilkan warna macam-macam, bisa biru, green, tergantung prekursornya, bisa biru, hijau, kuning dan sebagainya, itu ada di tabel sebelah kanan. Kemudian untuk yang metode bottom up itu biasa sedikit tapi sangat mudah, itu juga bisa menghasilkan bahkan sampai ke merah, kemudian sampai di blue biru tua, kemudian hijau ke kuningan, ya rata-rata biru. Tapi metodenya sangat mudah menggunakan hidrotermal atau sulfothermal. Kemudian untuk background-nya, untuk mendesainnya, ternyata secara eksperimen setelah baik dari pendekatan top down atau bottom up itu menghasilkan partikel yang secara instrumentasi pakai menggunakan scattering laser gitu, DLS eksperimen, itu tidak homogen alias heterogen atau polydisperse. Ditunjukkan dari grafik sebelah kanan bahwa hasil sintesis dari grafen quantum dot baik dari metode top down atau bottom up menghasilkan ketidakhomogenan dari partikel. Kemudian secara komputasi didesain ulang gitu ya, kita anggap bentuk partikelnya adalah heksagonal seperti yang dijelaskan oleh Chen dan kawan-kawan di tahun 2018. Kemudian kita bukan doping tapi kita fungsionalisasi di permukaan tengahnya dengan menggunakan gugus-gugus tertentu, bisa COC, hidroksil, kemudian dan sebagainya, sehingga energi gapnya itu bervariasi atau bisa di-tuning, bisa diatur gitu ya, sehingga bisa menghasilkan warna mulai dari hijau bahkan sampai ke infrared hampir hitam. Oke, kemudian tujuan penelitian atau tujuan mendesain itu ya, pertama ya harus mendesain strukturnya sesuai dengan judulnya tadi. Kemudian yang kedua setelah kita desain, kemudian kita strukturnya kita optimasi, kita harus validasi dari desain, kemudian kita mensintesis si yang desain itu secara eksperimen, awalnya dari komputasi, kemudian eksperimen, kemudian diaplikasikan yang ketiga itu untuk mengetahui interaksi bahwa apakah grafen quantum dot berinteraksi dengan, untuk saat ini yang kita kerjakan adalah dengan DNA atau asam nukleat. Oke, kemudian manfaatnya ya karena kita bisa mendesain, kita bisa tahu peluang potensial aplikasinya untuk deteksi
target seperti DNA dan kebalikannya. Kita setelah tahu, kita dapat juga informasi mendesain ulang dan makin baik akhirnya kita mendapatkan sesuatu novelty dari desain secara struktur grafen quantum dot. Kemudian scope review-nya dan frame-nya kita mulai dari grafen quantum dot dengan berbagai structure, bisa segitiga, belah ketupat ataupun heksagonal atau lingkaran, kemudian difungsionalisasi, kemudian diaplikasikan ke aplikasi biomolekuler atau biomedik. Oke, ini saya lewat, mungkin ini adalah review tentang desain yang sudah dilakukan tapi berbasis rata-rata sensor, belum mengarah ke bioimaging atau ke biomedik aplikasi. Kemudian framework-nya, kerangka pemikirannya, dari yang lingkaran kuning kita harus mendesain struktur GGD, baik segitiga, kemudian kotak gitu ya, atau kemudian heksagonal atau rhombus. Setelah dioptimasi, kemudian kita fungsionalisasi, bisa menggunakan gugus-gugus tertentu, bisa hidroksil, amino, dan sebagainya. Kemudian kita eksekusi, kita performanya dengan mengetahui karakteristik grafen quantum dot itu sendiri, dilihat dari energi gap-nya atau homo-lumo-nya, kemudian charge distribusi, kemudian momen dipol, kemudian yang sedikit ke karakteristik optik itu kita tahu infrared spektroskopinya, kemudian UV phase-nya dan fotoluminescennya. Sehingga dari desain itu, dari desain yang kita optimasi dan karakterisasinya, kita bisa aplikasikan ke GGD untuk aplikasi biomedis, bisa ya macam-macam. Jadi ini masih challenge gitu ya, belum semua Anda bisa itu, tapi belum semuanya fix. Jadi kita masih punya potensi atau peluang untuk mengembangkan GGD untuk aplikasi biomedik. Kemudian yang untuk riset metodenya, kita fokus ke objek theoretical atau komputasional, itu ada dua. Jadi yang pertama strukturnya ada heksagonal, kemudian segitiga sama kotak atau hampir mendekati rhombus atau belah ketupat gitu ya. Kemudian difungsionalisasi. Menggunakan gugus-gugus tertentu. Ini alat yang dipakai karena kita basisnya untuk mendesainnya sendiri secara komputasi, berbasis software dan hardware. Anda bisa lihat, bisa pakai software Argus Lab, Mopec, dan hardware-nya bisa pakai Intel i5 yang generasi 9, kalau yang baru bisa ke generasi berapa sekarang, 13 mungkin ya. Oke, kemudian metode komputasionnya kita menggunakan yang di kotak hijau, semi empirik, kita tidak menggunakan DFT karena kita butuhnya cepat. Kenapa kita menggunakan semi empirik? Karena basisnya adalah karbon. Oke, kemudian sequence calculation-nya standar ya, kita bisa lihat dari semi empiric method, itu yang intinya akan menghasilkan karakteristik grafen quantum dot dari sisi FTIR-nya atau vibrasi frekuensinya, kemudian UV phase-nya dari osilator strength-nya, dan fluorescence-nya dari PL-nya dari fluorescence karakteristiknya. Kemudian analisisnya standar, kita tahu gap-nya yang paling atas, kemudian kita simulasikan elektrostatik potensialnya atau charge distribusinya, kemudian kita analisis spektrumnya, baik overlap dan sebagainya. Biar kita bisa tahu apakah dia berfungsi sebagai molekuler donor atau molekuler acceptor, sehingga bisa dipakai di biomedik. Karena ya nanti ada interaksinya dengan biomolekul. Kemudian riset work plan-nya itu ada dua. Yang pertama, tiga sebenarnya. Intinya milestone-nya ini sudah terpublikasi semua. Ada 3 jurnal internasional, yang terakhir fenomenal dapat di Nature. Kemudian ini hasilnya dari optimasi, dari structure, kita ada 3 structure. Dari heksagonal, kemudian
belah ketupat dan segitiga, yang intinya menghasilkan optimasi model GGD dengan bentuk rombus atau segi empat yang diberi nama dibenzo PC KL koronet. Itu sebagai model yang optimal untuk grafen quantum dot. Kemudian ini charge distribusinya, ya kita tahu karena kita sudah tahu tadi energi ionisasinya paling baik, kemudian ternyata ya pas charge potensial charge-nya juga paling luas gitu ya, atau lokalisasi tapi terdelokalisasi tapi lokalisasi untuk molekulernya. Sehingga kita pilih GGD model dengan bentuk rombus. Kemudian yang tadi itu sudah dipublikasi dengan 4 citasi di jurnal terindeks Scopus IP. Kemudian yang kedua, setelah tadi strukturnya sudah, desainnya sudah ketemu, optimize untuk bentuk ini, kita akan fungsionalisasi untuk aplikasi, untuk jembatan ke aplikasi biomedis. Kita namakan yang tidak difungsionalisasi adalah GGD tanpa F, yang satunya fungsionalisasi GGD dengan FGGD. Oke, kemudian hasilnya setelah dibandingkan baik yang tidak terfungsionalisasi dengan fungsionalisasi, ada spektrum infrared. Spektranya kita jelas ada memiliki perbedaan karena fungsionalisasi, terutama di splitting di tepi, dan ada kenaikan intensitas di tengah permukaan akibat adanya penambahan atom oksigen di permukaan dan penambahan gugus fungsional metil di tepi. Kemudian begitu juga dengan UV phase-nya bergeser dari pristine atau dari murni ke fungsionalisasi, bergeser ke arah blue shift ke arah biru. Jadi sehingga kita tahu bahwa desain itu akan menggeser sifat optiknya ke arah biru, dari hijau ke biru. Yang tadi, yang fungsionalisasi tadi sudah dipublikasi juga di jurnal ternama, sangat ternama di Nature, di Web of Science, Scopus Q1, dan sudah alhamdulillah sudah tersitasi ada tiga peneliti yang mensitasi. Kemudian setelah desainnya selesai, kemudian difungsionalisasi secara itu juga menunjukkan pergeseran atau perubahan dan memungkinkan untuk diaplikasikan. Kita akan membuat atau mensintesis desain tersebut. Karena kita tahu bahwa tadi bentuknya adalah mendekati dengan molekul piren, berarti kita butuh prekursor yang banyak mengandung piren, dan ya setelah dikaji gitu ya, itu kita bisa ekstrak dari asap rokok. Hal yang sepele tapi luar biasa. Saya akan jelaskan. Kita ekstraksi dulu dari asap rokok yang kita anggap sepele ya, cuma asap, tapi kita bisa desain gitu ya, desain secara eksperimen. Nanti akan menghasilkan larutan kecoklatan, kemudian diproses hidrotermal untuk membuat grafen quantum dot dari metode bottom up. Kemudian ada yang setelah disentrifugasi kemudian difilter akan menghasilkan solusi atau larutan atau cairan yang kita anggap GGD, kemudian kita bisa dikeringkan gitu ya, serbuk sangat sedikit, kemudian kita akan karakterisasi si GGD hasil sintesis yang kita bikin. Hasilnya kita sudah langsung ke high resolusi TEM dan tidak terbantahkan. Di kanan itu ada seperti sarang lebah gitu ya, honeycomb structure, dan benar bentuknya itu grain size-nya belah ketupat, bukan melingkar, bukan segitiga, bukan heksagonal, tapi seperti belah ketupat, seperti ya belah ketupat lebaran gitu ya, segi empat tapi agak menceng sedikit. Dan setelah kita hitung spacing itunya, lattice spacingnya itu adalah 0,24, itu hampir sama dengan grafen atau graphite. Kemudian yang sisi kiri atas itu spasi layernya
itu sekitar 0,31 sampai 35 nanometer. Oke, yes. Dari desain kita dapat mensintesis secara real gitu ya, grafen quantum dot. Bagaimana ukurannya? Ukurannya ini kalau itu kurang dari 10 nano itu ada tandanya 10 nano, kurang dari 10 nano sekitar 6 nanometer. Oke, yes, itu adalah grafen quantum dot. Kemudian bagaimana dengan FTIR-nya dan luminesensinya? Oke, kita tampilkan ini. Di sebelah kiri adalah FTIR-nya, kemudian sebelah kanan adalah PL-nya. Kalau kita bandingkan dengan hasil desainnya, ya otomatis untuk PL-nya mendekati, sangat mirip. Untuk yang FTIR-nya ya bisa kurang mirip sebenarnya, tapi fungsional tertentu ada. Dan ya kita anggap ya karena eksperimennya tidak menggunakan high tech gitu ya, masih banyak pengotor, tapi kita bisa anggap terima itu mendekati dengan hasil desain dari theoretical. Kemudian ini tabel komparasinya. Hasilnya, kesimpulannya bahwa kita dari mengoptimasi bentuk structure dari GGD cluster, kemudian kita mendapatkan hasil optimasi bahwa bentuk yang optimal sebagai model itu adalah bentuknya belah ketupat, hampir sama dengan grafen sendiri. Kemudian yang kedua, FTIR GGD itu ya menunjukkan baik yang fungsional atau tidak, sebelum fungsional sih menunjukkan adanya gugus-gugus tertentu ya, dan untuk penambahan gugus tertentu itu akan menggeser fotoluminesensinya. Kemudian future challenge-nya, nah ini menariknya ya, ini nggak cuma tadi validasi, kemudian ternyata kita bekerja sama dengan Ibu Safira dari Ekman Unpad, dari Rumah Sakit Pendidikan, untuk menguji apakah dia bisa berinteraksi dengan DNA gitu, misalkan ya ada sampel DNA tertentu, kemudian sampelnya juga mau diuji juga oleh Ibu Kaprodi Biotek, Ibu Sabarni dari Kimia FMIPA, dan yang terakhir sudah juga dilakukan uji untuk mendeteksi peptida, ya protein, dasarnya protein, oleh Pak Profesor Toto dari Biotek Unpad juga. Dari 6 itu sudah setengahnya kita lakukan uji coba gitu ya, aplikasi untuk bidang biomedik. Hasilnya untuk yang pertama dari Bu Safira, oke, kita bisa bandingkan untuk yang standar itu sebelah kanan DNA yang kita deteksi pakai gel-gerin interaction, gel-gerin dye, sehingga mendapatkan interaksinya seperti itu, agak pendek, terang gitu ya. Kemudian untuk yang sampel kita sendiri, DNA GGD, itu interaksinya agak lebar. Ini menandakan bahwa ada interaksi, dan karena GGD sangat ringan gitu ya, molecular weight-nya kurang dari 10 Dalton, sedangkan gel-green itu lebih, hampir kilo Dalton ya, jadi migrasinya lebih jauh. Oke. Kemudian dianalisis, ini hasil analisisnya berarti interaksinya adalah karena GGD itu muatan secara zeta potensialnya muatannya positif setelah diinkapsulasi dengan PEG, sedangkan DNA adalah negatif, berarti interaksinya adalah electrostatic interaction seperti yang digambarkan sebelah kiri. Kemudian analisisnya itu ladder yang dipakai untuk DNA yang ditandai dengan GGD, dengan yang DNA ditandai dengan komersial dye dari gel-gerin. Kemudian ya ini analisis regresi linearnya. Kita tahu yang merah adalah migrasi dari GGD dengan DNA menghasilkan koefisien determinasi yang sangat linear, mendekati 1 dibandingkan dengan yang komersial. Kemudian untuk yang kedua, yang kerjasama dengan Profesor Toto dari tim bioteknologi Unpad, untuk peptida kita belum bisa, ya masih dikembangkan, belum bisa mendapatkan hasil. Yang pertama adalah blur
untuk mendeteksi peptida LL37, baik konsentrasinya diubah tetap blur gitu ya, ada di sumur 2, 3, 4, 5, dan 6, kita belum berhasil, tapi masih lanjut. Kemudian result kedua yang terakhir, kita coba dulu, kalau yang pertama tadi dengan agarose gel, kemudian kita coba pakai yang pagi atau akrilamid. Itu hasilnya kita bisa tahu ternyata molekuler weight-nya benar jauh di bawah 10 kilodalton ya. Itu hampir nyemplung ya ke bawah gitu ya. Tapi itu tanda-tanda bahwa kita bisa menggunakan GGD sebagai marker protein. Ini sedang dikerjakan oleh timnya Pak Profesor Toto dan Pak Yusuf dan kawan-kawan di Biotek. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tim dari kami, dari Fisika Unpad dan Finder Ucoy dari Prof. Made. Sedangkan fundingnya dari Unpad, dua-duanya, baik ALG Project dan RDDU Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.